Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SMA Negeri 1 Tonggo, yang saya hormati kedua Bapak pengawas hebat yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMA 1 Tonggo yang sama-sama saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini di Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 kita masih ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang cukup mulia ini. Selanjutnya salam serta selawat datang tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang seperti yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa hari ini kita ada dua agenda sesuai dengan undangan yang tersebar di WAG, dan di depan kita sudah terpasang spanduk. PMO ini adalah PMO yang ke-1 untuk level sekolah di tahun yang kedua dan sudah memasuki tahun yang kedua. Nah, untuk tahun yang kedua ini PMO yang pertama untuk tingkat level sekolah. Oleh karena itu hari ini kita hadirkan dua narasumber hebat. Saya berikan kepada Bapak Pengawas, Bapak Irwan, untuk menyampaikan pengantar sebelum kita memasuki inti daripada materi yang kita akan lakukan pada hari ini. Dan kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hari ini perlu saya angkat sebelum masuk ke PMO? Karena komunitas belajar ini adalah salah satu poin penting yang sangat mendukung ya terkait dengan maju mundurnya sekolah penggerak. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, jadi sekali lagi saya tekankan, jadi mohon yang belum maksimal di dalam komunitas belajar, jadi mohon ya dimaksimalkan seefektif mungkin. Berikut apa saja kegiatan PMO Sekolah Penggerak. PMO atau Project Management Office rutin dilaksanakan setiap bulan oleh sekolah penggerak bersama pelatih ahli. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi, merefleksi, dan mendiskusikan serta mengawal kegiatan sekolah penggerak, terutama dalam hal project learning atau pembelajaran berbasis proyek. Hal ini sudah dilakukan oleh sekolah, termasuk terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana. Kemudian apa itu PMO di sekolah? Keberhasilan program sekolah penggerak atau PSP ditentukan oleh program manajemen office di level sekolah. Kegiatan PMO ini memastikan program berjalan on the track atau sebagaimana mestinya. Jadi Bapak Ibu, jadi PMO itu adalah sekolah kita ini, tempatnya di sini. Jadi jangan melakukan PMO di luar, Bapak Ibu. Karena di sini kita berbicara tentang rencana yang sudah kita bangun bersama menjadi program sekolah penggerak. Kemudian kita diminta untuk menganalisis kalau guru unitnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Selama ini kalau Bapak itu melakukan refleksi, berpikir, evaluasi, harusnya setiap harinya apa sih kendalanya? Di situ Bapak Ibu temukan masalah, akar masalah, the root of problem, Bapak Ibu.
Kemudian berpikir kira-kira apa sih? Jadi ini solusinya apa? Jadi tidak jauh-jauh dari classroom based research, yaitu penelitian berbasis kelas PTK yang Bapak Ibu gunakan untuk kenaikan pangkat. Oleh karena itu, singkatnya, forum ini menjadi forum curah pendapat dan jual beli ide gagasan. Ente jual, saya beli ide dan gagasan dibilangnya. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, kita akan memasuki fase atau tahapan untuk jual beli ide itu. Tentu saja saya mengawali dengan beberapa pertanyaan pemandu untuk sesi refleksi ini. Pertanyaan pertama, silakan Ibu renungkan dalam waktu 1-2 menit. Jadi tugas kami di depan adalah menjadi fasilitasi ide gagasan. Kemudian kami akan membeda ide gagasan Bapak Ibu sekalian untuk kemudian kami jadikan sebagai akar permasalahan. Lalu kemudian kami akan menyusun rencana tindak lanjut dalam bentuk kegiatan nyata. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang karakteristik sekolah kita? Karena Bapak Ibu kan sudah dibesarkan di sekolah ini, masa tidak tahu karakteristik sekolah kita? Setelah itu berturut-turut pertanyaannya, bagaimana karakteristik peserta didik kita? Kemudian berikutnya, bagaimana karakteristik guru kita? Bagaimana karakteristik tenaga TU kita? Dan terakhir, bagaimana lingkungan sosial budayanya? Silakan Ibu Bapak merenungkan sejenak, kemudian menyampaikan ide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah kaitan dengan PMO P1 level sekolah. Saya mulai dari karakteristik di sekolah kita, mulai dari dewan guru, mulai dari unsur pimpinan sampai dewan guru. Kalau kita persoalan membangun, selama membangun SMA Negeri 1 mulai dari tahun 2006 sampai dengan hari ini, saya adu leaderboard. Karena di sini adalah secara jujur Pak pengawas senior, pengawas hebat adalah kita serumpun, sehingga terhimpun satu budaya kekeluargaan yang kental. Dengan saya memberikan satu bahasa, satu yang sakit pasti sakit semua, satu yang happy pasti happy semua. Artinya satu untuk semua Pak, dalam bahasa yang keren sekarang. Dari segi pimpinan dan atasan dan bawahan tidak pernah terjadi konflik baik secara horizontal maupun secara baik secara internal maupun secara eksternal. Dan selanjutnya guru Bangkara angkatan pertama ya, silakan. Terima kasih Pak. Karena Bapak Ibu guru semua negeri sudah menyinggung tentang berkonflik, maka saya pada saat ini akan menjawab beberapa pertanyaan romantik yang dilontarkan oleh Bapak Kepala SMA Negeri Situbondo berkaitan dengan karakter sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah karakter peserta didik, dan yang ketiga itu adalah bagaimana karakter siswa didik kita di SMA Negeri Situbondo. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menjawab, silakan berdiri dulu untuk semua peserta yang di sini. Silakan Bapak Ibu. Karena ini adalah trainingnya kita, kalau yang ada itu adalah ini adalah training. Iya, jadi menghidupkan suasana. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Sebelum saya menjawab, mohon izin Pak Kasih. Karena ini adalah saya sebagai seorang pengajar praktik harus mampu memberikan motivasi dan semangat kepada Bapak Ibu. Ya. Kalau pagi tepuk satu kali ya. Kalau siang tepuk 2 kali, kalau sore tepuk 3 kali. Iya. Kalau malam tidak ada. Ya. Pagi, siang, sore, siang, malam. Oh, terima kasih. Ini adalah istri. Terima kasih untuk bersama kita di Bapak. Mohon ijazah dari situ Bapak pemateri.
yang perlu diketahui bahwa karakter sekolah SMA Negeri 1 Donggo pada prinsipnya adalah sekolah yang bermodalkan CD mahasiswa. Artinya sekolah yang berkarakter menyeluruh Bapak Ibu. Jadi itu ada kolaborasi antara visi dengan karakter sekolah kita, yang notabene sekolah yang berkarakter menyeluruh. Itu pada prinsip itu. Artinya saya melihat sekolah ini adalah berada di dataran pegunungan, namun walaupun di dataran pegunungan tidak terasa juga di sekolah-sekolah yang ada di kota Bapak Pengawas. Artinya kita bersama Makassar PDMSI menerapkan sekolah yang berkarakter menyeluruh. Ya mungkin itu saja dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Arif Rahman. Terakhir untuk curah pendapat ini Pak Fendi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, saya fokus ke karakteristik siswa saja, karena kalau karakteristik guru ya kita masing-masing tahu. Pengawas lebih tahu kalau persoalan guru. Ada satu yang hilang di siswa kita, Pak. Itu kekhawatiran. Itu yang hilang, Pak. Karena setiap saya masuk kelas memberikan tugas, itu hanya beberapa saja yang mengerjakan. Padahal sesuai dengan prosedur yang sudah disampaikan melalui IKM itu, dengan berbagai macam makhluk di dalamnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, itu sudah dilewati semuanya. Cuma yang hilang itu kekhawatiran mereka akan masa depannya. Mungkin saya kritik juga pembuat kurikulum ini tidak mengacu pada bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Jadi Tuhan menyediakan dua tempat, surga dan neraka. Kalau kamu nggak kerja bagus, nggak sholat dengan benar, ya kamu masuk neraka. Seperti itu, Pak. Jadi kalau sholat saja tidak benar, ya masuk neraka. Fawailul lil musallin, kalau tidak salah seperti itu, Pak Ustadz ya. Sholat saja, apalagi belajar yang acu-acu, Pak. Jadi mereka tidak khawatir tentang masa depannya, sehingga dalam prosesnya, Pak, mereka enak-enak saja, tidak tidak perlu memperhatikan itu, karena mereka yakin semua akan lulus, semua akan dinaikkan, semua akan begini-begini. Apalagi IKM ini, Pak, tidak ada yang tidak naik kelas, semuanya naik kelas. Nah itu yang saya menjadi bahan refleksi saya setiap hari itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Apa sih yang kita harapkan peserta didik pelajari di sekolah ini? Pak Tamrin, silakan. Baik. Jadi sebenarnya yang pertama yang saya sampaikan bahwa ini tidak terlepas dari pertanyaan pertama juga, Pak. Ya, terkait dengan di sekolah kita ini kan ada gerakan pembiasaan ya. Gerakan pembiasaan di mana yang pertama itu adalah 5S ya, salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Kemudian ada gerakan SMS, semenit mungut sampah. Kemudian ada gerakan jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati dan kendalikan diri. Ada gerakan namanya lihat tas, peduli harkat dan martabat sesama. Kemudian ada gerakan limis sajadaku 5 menit sebelum pergantian jam, tadarus Al-Quran. Dan masih banyak gerakan-gerakan yang lain yang dikeluarkan oleh kita dalam hal ekosistem di negeri SMA 1 Donggo ini, di SMA Negeri 1 Donggo ini. Jadi itu semua inilah yang diinginkan oleh siswa. Bagaimana gerakan-gerakan tersebut itu diaktualisasikan dengan sebaik-baiknya di dalam lingkungan sekolah. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas. Jadi keinginan siswa ini bagaimana seorang guru menghadirkan
pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Ya, makanya dalam kurikulum Merdeka itu ada istilah namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita mengemas pelajaran-pelajaran yang sulit, kemudian menyederhanakan dan mengimplementasikan atau melakukan transformasi kepada siswa. Jadi barangkali hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas curah pendapatnya, pertama yang ingin dipelajari oleh mereka adalah ingin mendapatkan nilai-nilai akidah yang benar. Kedua, ingin memperoleh ilmu yang bisa memfasilitasi kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Dan ketiga, ingin memperoleh konsep dan keteladanan mengenai akhlaknya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, apa visi misi tujuan sekolah? Sudah sesuai dengan karakter, tadi sudah dibahas semua karakteristiknya, mulai dari religius dan seterusnya. Jadi saya kira visi misi itu memang melalui proses kontemplasi yang cukup panjang, kajian yang cukup mendalam, sehingga lahirlah yang visi misi sekolah kita 3B for 3C, 3B untuk 3C. 3B itu apa? Beriman, berilmu, berakhlak mulia. Untuk apa? Untuk 3C. 1. Dicintai oleh Allah, 2. dicintai oleh manusia, 3. juga dicintai oleh lingkungan alam. Jadi sangat jelas. Sekarang kita harus secara jujur untuk melakukan perenungan. Alhamdulillah dari tim PKP Semar 1 Dongko sudah melakukan evaluasi dan membeda aktivitas ibu bapak guru, siswa-siswa kita, dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita tentang berbagai permasalahan yang dapat menghambat bagi ikhtiar kita untuk mewujudkan visi misi itu. Silakan ditayangkan Pak. Ya. Jadi ada 4 aspek yang telah kami beda dari tim PKP. Pertama, menyangkut masalah manajemen dan pengembangan sekolah. Kedua, implementasi pelajaran di kelas. Ketiga, iklim keamanan dan inklusivitas. Keempat, kapasitas peningkatan kapasitas guru. Ini yang sudah kami beda. Tentu apa yang kami beda karena kami manusia, tentu masih syarat dengan berbagai kekurangan. Karena itu perlu masukan ibu bapak sekalian. Kita akan coba cermati bersama hasil analisa, hasil monitor, hasil evaluasi dan bedaan dari tim PKP Semar 1 Dongko terkait keempat topik yang kami sengaja kami pada kegiatan demo kali ini mengambil tema sentral membangun budaya refleksi. Namanya membangun budaya refleksi berarti harus keluar dari kesadaran hati nurani kita untuk melakukan refleksi tentang apa yang telah kita lakukan selama ini. Jangan sampai kita hanya memoles diri kita dengan kata dan kalimat yang begitu indah dan mesra, tetapi sesungguhnya yang terjadi di lapangan adalah justru berbalik dari itu semuanya. Nah, apa tujuannya kita melakukan refleksi? Yaitu agar terjadi transformasi pembelajaran. Transformasi pembelajaran di ruang-ruang kelas. Tidak lagi model desain pembelajaran yang konvensional, tidak lagi desain pembelajaran seperti orang khutbah, tetapi bagaimana kita menghadirkan pola pembelajaran yang pertama inovatif, aktif, bagaimana menghidupkan suasana. Yang kedua inovatif. Kemudian yang ketiga kegiatan pembelajaran yang kreatif. Kemudian yang keempat efektif dan kelima menyenangkan. Kami beda topik pertama masalah manajemen dan pengembangan sekolah. Pertama menyangkut masalah penyusunan dokumen KOSP kurikulum satuan pendidikan. Apa hal-hal yang sudah berjalan dengan baik? KOSP alhamdulillah saya dengan Pak Marianto dan beberapa orang guru telah menyusunnya sesuai dengan pedoman kurikulum merdeka. Karena sekolah kita itu berlaku kurikulum merdeka yang memungkinkan sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di Semar 1 Dongko. Maka kemarin Bapak Ibu melihat bagaimana ketika pembagian kelas di kelas 11 ya, ada 3 fase yang kita buka, fase 1, fase 2, fase 3.
sehingga tidak ada lagi diskriminasi siswa satu dengan yang lainnya, karena semua diperlakukan secara adil dan sehormat-hormatnya pada peserta didik kita. Semua mata pelajaran yang mereka inginkan kita akomodir, kemudian kita petakan, baru kemudian kita kelompokkan siswa itu. Nah, ini di dalam KOSP sudah tersusun sedemikian rupa. Kemudian dalam penyusunan KOSP yang melibatkan guru, hanya guru-guru tertentu, karena terlalu banyak bapak ibu yang bukan menghindar, tetapi terlalu banyak alasan ketika dilibatkan. Nah, sehingga kami hanya bisa melibatkan beberapa orang guru yang mewakili guru-guru yang lain, sehingga lahirlah dokumen kurikulum yang kami anggap itu dokumen yang relevan dan sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Nah, yang kedua, setelah kami melakukan penyusunan dokumen KOSP, kami melakukan refleksi apa saja hal-hal yang belum dilakukan dengan baik atau belum berjalan dengan baik. Pertama, sosialisasi KSP keseluruhan sekolah belum sepenuhnya merata, sehingga masih ada beberapa guru dan staf yang belum memahami sepenuhnya implementasi. Jadi kami akui, jika Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kalau saya tanya tentang struktur kurikulum, banyak yang belum paham. Kenapa? Salahnya kami adalah belum melakukan sosialisasi secara merata. Karena itu kami berharap ada namanya website sekolah itu dioptimalkan, karena tidak mungkin kami itu bisa satu-satu atau melalui rapat seperti ini itu tidak mungkin kita bahas secara detail tentang dokumen KOSP. Maka dimuatlah di website sekolah untuk bisa dibaca, dikoreksi dan diberi masukan, sehingga dokumen yang kita miliki betul-betul dokumen yang mendekati sempurna. Kemudian yang kedua, hal yang belum berjalan baik, pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi masih kurang. Jadi kami akui itu semuanya. Ini menjadi hal yang perlu kita benahi ke depannya. Jadi belum kami evaluasi secara berkala bagaimana implementasi KOSP. Apa yang menjadi akar masalah sehingga hal itu terjadi? Pertama, keterbatasan waktu bagi guru untuk terlibat secara menyeluruh dalam penyusunan dan revisi KOSP. Tadi yang saya singgung, banyak guru yang berdalih saya tidak punya waktu, udah saya serahkan wakili dan seterusnya. Kemudian kedua akar masalahnya, belum adanya sistem monitoring yang terstruktur dan baik. Jadi yang monitor ini baru kepala sekolah ini. Nah, tetapi juga yang jadi akar masalah adalah adanya kebiasaan kita yang masa bodoh dengan dokumen itu. Apa solusi yang bisa kita terapkan? Pertama, agar kita bisa meraih dokumen kurikulum yang mendekati sempurna, perlu terus dilakukan pelatihan dan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh warga sekolah. Kedua, akan kita bentuk tim monitoring dan evaluasi untuk memantau implementasi KOSP. Alhamdulillah kalau Pak Marianto itu sudah sering melaporkan kepada kami, ini guru yang sering masuk, ini guru yang ada di sekolah tidak masuk di ruang kelas dan seterusnya. Nah, ini menjadi bagian dari ikhtiar Pak Marianto untuk melakukan kegiatan monitoring dalam hal implementasi KOSP. Jadi implementasi KOSP seluruh kebijakan sekolah, karena seluruh kebijakan sekolah itu ada di dalam dokumen KOSP. Lain dokumen struktur kurikulum saja bukan, termasuk kegiatan pembelajaran yang berlangsung di ruang-ruang kelas. Apa rencana yang kita lakukan? Ke depan kita akan menyusun jadwal evaluasi KOSP secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan lebih lanjut. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya butuh ibu-ibu untuk penyegaran. Sederhana saja, silakan berdiri. Silakan berdiri. Sebagaimana kalau ibu bapak menginstruksikan pada siswanya berdiri, akan bangga kalau siswanya mematuhi. Tapi kalau tidak mematuhi jengkel. Demikian juga saya sama. Sederhana. Saya ingin bapak-bapak fokus. Setiap instruksi saya berikan instruksi atas nama Tony. Jadi Tony itu nama bekennya. Nama lengkapnya saya Tony Rojin. Jadi ketika saya menyebut Tony dan memberikan instruksi, lakukan.
Tetapi ketika saya tidak menyebutkan nama Tony dan memberikan instruksi, tidak perlu dilakukan. Paham? Oke. Tony meminta kepada ibu bapak sekalian untuk mengangkat tangan kanannya. Hai. Anta Ustaz Rafi. Kenapa ada angkat Ustaz? Turunkan tangan. Instruksinya jelas tadi ya. Tony meminta turunkan tangan kanan. Allah tinggal minta. Kemudian Tony meminta Anda semua untuk angkat kaki kanan. Angkat aja. Angkat kaki kiri. Turunkan kaki kanan. Tony meminta turunkan kaki kanan. Silakan duduk kembali. Kurang fokus. Fokus. Tony meminta ibu bapak untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan melakukan refleksi implementasi pembelajaran di kelas. Naik pada ibu pengawas. Setelah kami beda, kami teliti. Pertama berkaitan dengan penyusunan modul ajar. Batimlam ke kokapai, gaitiri rombong. Hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Guru telah mulai menyusun modul ajar yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Modul ajar sudah diadaptasi untuk berbagai mata pelajaran dengan menekankan pengembangan kompetensi siswa, bukan hanya pengembangan materi. Yang belum berjalan dengan baik, belum semua guru terbiasa menyusun modul ajar secara mandiri, copy paste paling banyak. Dengan kiri mungkin. Ini namanya refleksi. Ya, mengandalkan bahan yang sudah ada untuk di copy paste dan belum menyesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik kita di sini. Masih memaksakan. Jadi kita kesannya memaksakan modul ajar yang ada itu untuk diterapkan di siswa kita. Itu yang keliru. Kemudian kedua, waktu penyusunan modul sering terbatas karena keterbatasan waktu guru. Ya, kalau hasil supervisi, alasan masih di laptop, malu kesibukan terkedai lagi jago, para jamaah selain palam jago dan karena Pak Pimpo dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi akar masalahnya? Yang menjadi akar masalahnya kurang pelatihan intensif bagi guru dalam penyusunan modul ajar yang benar dan kontekstual. Padahal baur latih di hadir. Ya, pala malu usia rentan DTD biasa Pak Neva. Karena sering mengabaikan sebenarnya. Kemudian kedua, keterbatasan bagi guru untuk fokus dalam penyusunan modul secara mandiri. Mengakhirnya kena diau deh. Yang penting warang di periksa pengawas. Tidak ada inisiatif tulus untuk melahirkan karya kita sendiri dalam penyusunan modul. Solusi yang diterapkan, insya Allah kita akan melakukan kegiatan workshop atas pembelajaran di kelas sudah, iklim keamanan dan inklusivitas sudah, peningkatan kapasitas guru 4 sudah itu. Nah, ibu bapak sekalian, hasil monitoring, pemantauan dan hasil beda oleh tim PKP, utamanya kepala sekolah, yang berkaitan dengan 4 topik tadi. Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang kami sampaikan itu mungkin masih ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Misalnya latih potan kayak itapai waktu pelatihan itu hanya sekedar mencari sertifikat untuk melengkapi dokumen di EKIN. Natural ini petapade. Saya akan terus kejar kalau begitu perubahan apa yang Anda hadirkan setelah kegiatan pelatihan itu selesai. Kan kita akan kejar berapa persen siswa yang tertarik pada mata pelajaran itu dan materi itu dan seterusnya. Nah, saya beda ini secara jujur. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetuk hati ibu bapak sekalian agar segera berbenah, dan kita tidak boleh pesimis. Kita juga tidak boleh mendiamkan diri dengan kondisi seperti itu. Bapak sekalian, selanjutnya curah pendapat
jual beli ide dan gagasan, saya tantang Ibu Bapak untuk diberikan kepada kami sebagai bahan referensi kami untuk mengambil kebijakan lebih lanjut. Silakan Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sekolah kita ini ada salah satu program yang namanya Guru Asuh. Kemudian beberapa hari yang lalu sempat Mada lakukan beberapa revisi tentang salah satu program dalam mengembangkan program Guru Asuh tersebut. Mungkin nanti Mada kirim di WA group Pak ya. Jadi nanti di situ bisa kita bagikan selembaran asesmen non kognitif kepada beberapa siswa asuh kita. Sebagai contohnya, sebentar Mada buka. Ada beberapa tema ataupun asesmen awal yang bisa kita bagikan ke beberapa siswa asuh kita. Yang pertama, asesmen diagnostis kognitif tentang siswa. Jadi di dalam asesmen itu kita bisa membagikan lembaran siswa kita menulis nama mereka, kemudian hak usia mereka, kemudian hobi mereka, cita-cita, makanan kesukaan mereka, minat mereka, kemudian kegiatan setelah pulang sekolah apa yang mereka lakukan. Yang salah satu refleksi program Guru Asuh yang sempat Mada buat, lebih dan kurangnya Mada mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bisa menggugah semangat kita untuk melahirkan ide, gagasan yang lebih progres lagi. Jadi dilope ya. Silakan Pak Arif selanjutnya. Bisa berperan dengan jawaban saya. Saya melakukan refleksi 1 tahun KSP di Bapak Kepala Sekolah. Jujur saja di sekolah kita ini kita bisa melakukan kolaborasi tentang berbagai macam inovasi yang berkaitan dengan pelajaran. Namun ada kendala yang saya hadapi, jujur saja. Bukan saya tidak mau berbagi Bapak-Bapak. Cuma saya ingin di SMA Negeri 1 Dogo ini ada ruang khusus kombalnya. Beda ruang guru dengan kombal. Disediakan satu tempat, nanti Bapak Ibu guru ini ruang kombal itu diajak untuk melakukan kolaborasi. Nanti pemateri itu ada 10 orang bergerak. Nanti berjalan secara seimbang. Lebih banyak berbagi. Ada kendala di Parife. Baik punya Haji Zakaria, saya kesumbang deh, faktor pikir. Tapi insya Allah tahun ini kita ada beberapa gedung ruangan yang dibangun. Maka insya Allah kawan saya nanti ruang temu nanti yang ujung sana itu bisa kita alih fungsikan menjadi ruang kompel nanti di depan ujung itu. Saya yakin SMA Negeri 1 Dogo akan jauh lebih baik setelah ini karena kita sudah melalui banyak hal, mendiskusikan banyak permasalahan yang muncul. Kalau kita tidak menemukan masalah, kita tidak tahu apa yang mau diperbaiki. Tapi syukur alhamdulillah pada hari itu kita sudah menemukan masalah itu dan kita tahu solusinya apa dan solusinya sudah disepakati. Dan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim kita akan memulai melaksanakannya secara bersama-sama. Together we are stronger. Bersama kita jauh lebih kuat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penguatan yang diberikan oleh Bapak Pengawas Pendamping Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Angkatan Dogo, maka berakhirlah rangkaian kegiatan PMO ke-1 Program Sekolah Penggerak tahun kedua SMA Negeri 1 Dogo tahun 2024. Semoga acara yang kita hajatkan ini memberikan kontribusi positif bagi ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan satuan pendidikan 1 Dogo. Maka bersama ini kami ucapkan terima kasih atas atensi, kerjasama,
dan partisipasi seluruh Bapak Ibu guru, para pengawas, dan juga tim PKP Semas 1 Donggo untuk menuntaskan kegiatan ini. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam rangkaian kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan akhirnya atas izin kita semua, mari kita sama-sama menutup kegiatan PMO ke-1 program Sekolah Penggerak tahun kedua Semanit 1 Donggo tahun 2024 dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.